Halo Pastor, saya butuh bantuan Anda. Apa yang jadi? Sepertinya ada setan yang merasuki saya. Ayo kita akan segera bermain bersama-sama. Ayo kita mulai bermain sekarang. Aku hanya butuh kau untuk tolong memberiku mungkin sedikit saja, gigitan sebentar saja. Ini bukan serial baru, bukan komedi, dan bukan film horor. Yang Anda lihat adalah awal dari film yang sangat intim, keras, berkualitas, namun tetap terasa rumahan dan bahkan kekeluargaan. Film dewasa. Hampir semua orang menontonnya. Masyarakat cenderung mengutuk karya semacam ini, namun industri dewasa justru terus berkembang. Jika dulu konten seperti ini hanya diproduksi oleh studio besar, sekarang semakin sering dibuat di rumah dan menghasilkan pendapatan yang lumayan. Saat ini saya berada di Serbia. Kebetulan, banyak pembuat film dewasa justru pindah ke sini. Episode ini bahas mereka. Sekarang kita akan syuting film dewasa. Saya siap. Video pertamaku di Pornhub. Film dewasa memang bercerita tentang kenikmatan luar biasa, tapi di balik layar seringkali ada rasa sakit dan kelelahan. Bisa dibilang seks adalah pekerjaan kami. Semua yang kami rekam itu murni rekayasa. Kamera mulai. Mesin kamera langsung menyala. Ya, Pakai satu tangan seperti ini. Berkat pegangan ini ada kamera dan Pekerjaan berat. Haha, 8 jam syuting di depan kamera itu gimana rasanya? Di desa saya, semua orang sudah tahu ini. Tidak semua tubuh sanggup menahan beban seperti itu. Waktu syuting pertama, jangan pernah menembak ke wajah, ingat ya. saya menjauhkan kamera dan ternyata semuanya berlumuran darah. Bahkan nenek-nenek bisa main di film dewasa. Ketika bisnis keluarga adalah hubungan intim dengan orang asing, pasti ada air mata. Untuk pertama kalinya saya melihat Tolia bersama wanita lain. Dan malam harinya, ketika kami sudah pulang dari lokasi, saya agak terpukul karena kami ini keluarga. Bintang-bintang telanjang menghasilkan uang yang lumayan. Harus membuat video di Pornhub karena memang bisa menghasilkan banyak sekali uang. Sering juga ada permintaan untuk jasa eskor. Terakhir kali berapa yang ditawarkan pria itu? Dia menawarkan $5.000 atau euro. Bagaimana seseorang bisa dipenjara hanya karena bercinta dengan pasangannya? Kami hanya merekam hidung, dagu, dan bagian lainnya saja. Seperti kata pepatah, apapun yang bisa mendekati mulut ini secara kasar, ya begitu. Dari gereja ke film-film cabul, itu juga bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan Tuhan tidak begitu murah hati padaku? Aku bisa nakal sedikit. kita tidak masuk surga. Teman-teman, jika aku seburuk ini, kenapa kalian juga menonton? Kalian lebih baik? Kamu akan berakhir dengan buruk, kata guru-guru di sekolah saat aku berperilaku buruk. Siapa tahu, mungkin buruk, tapi mungkin juga baik. Apalagi kalau kamu follow YouTube, Instagram, dan Telegramku. Dan juga dengarkan musikku di platform musik. Di sana misalnya sebentar lagi aku juga akan upload soundtrack ini. Ayo mulai. Снимай трусы, подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. Хватай рукой, начался отбор, я стал звездой, камера, мотор. Natasha dan Tolik, pasangan keluarga yang menyenangkan dan sederhana. Di jalan, orang-orang hanya memperhatikan mereka karena dua alasan. Entah karena mereka imut atau karena mereka pernah melihat Tolik dan Natasha di internet, di mana penampilan mereka lebih mencolok daripada di kehidupan nyata. Detektif jujur Dukalis. Kelinci Luna, aku benar-benar punya masalah besar sekali. Tolong dengarkan aku. Oh begitu. Haruskah melepas pakaian? Saya akan bilang, menurut saya itu wajib. Ini adalah cuplikan proses syuting yang sedikit lebih eksklusif, yang belum pernah diunggah ke internet. Iblis yang mana? Drake. Anak-anak ini tinggal dan membuat konten di Serbia. Negaranya sangat religius ortodoks, bahkan di tiang-tiang ada iklan liturgi. Tapi soal film dewasa, di sini benar-benar bebas. Bahkan dinding-dinding rumah dipenuhi gambar hati. Bisnis Tolik dan Natasha berjalan lancar dan mereka baru saja pindah ke rumah baru. Aduh, lucunya babi ini.
Kami sedang dalam proses pindahan, tapi rumahnya benar-benar luar biasa. Kalian dapat uang lebih. Ya, bisa dibilang begitu. Iya. Kami sedang merencanakan bagaimana kami akan menjalankan bisnis kami. Sudah coba syuting sesuatu di sini? Tentu saja, sudah dong. Orang normal biasanya melepas kucing dulu, kalau kami langsung nyalain kamera. Lift pribadi, itu hanya untuk 2 apartemen saja. Jadi liftnya bener-bener pribadi untuk kalian sampai kalian bisa memakainya 20 menit buat bikin konten. Denger deh, di sini bersih banget sampai nggak perlu pakai sandal. Nggak, sebaiknya tetap pakai soalnya di kaos kaki masih ada debu sedikit. Baru di pintu masuk saja sudah bisa nemu belasan spot buat syuting. Kalian sudah syuting konten di mana saja? Baru 1 yang kami buat. Astaga, Sayang, minggir dulu. Ada air suci nggak bawa. Aduh, aku jadi gila. sampai berasap. Sebenarnya kami cari yang lebih kecil sih di sini. Di sini nggak kecil. Di sini 200, untuk ruang tinggalnya saja 213 atau 215 meter persegi. Lalu, apakah pemilik apartemen ini sebenarnya mengetahui dengan jelas kalau di sini akan ada syuting yang cukup serius seperti ini? Tidak diumumkan. Video ini bisa ditonton semua orang. Kami paham suatu saat nanti semua orang akan melihat kami. Memang untuk itulah kami bekerja. Di penthouse ini ada banyak kamar tidur, area bersantai yang sangat luas dan nyaman, serta jacuzzi. Jadi, apakah tempat ini memang benar-benar khusus untuk syuting ya? Juga untuk tamu-tamu? Kapan kita bisa menantikan konten dari jacuzzi? Nah, Saya tidak tahu. Di sini memang tidak banyak postingan menarik yang bisa dibuat. Begitulah, ya, seperti itu. Mungkin hanya untuk beberapa situs kecil saja. selanjutnya ada lagi jacuzzi area bioskop dan teras yang besar. Beginilah keindahan yang kami miliki. Apartemen kami sebelumnya hanya 60 meter persegi dan rasanya sangat sempit bagi kami. Itu tempat tidur apa yang ada di situ? Ini kamar kami belum tidur di sini karena semua barang masih di apartemen yang lama, tapi perlahan-lahan kami mulai pindah. Beberapa barang sudah dibawa termasuk peralatan. Tolia dan Natasha sudah punya banyak pencapaian. Lebih dari 300 juta penayangan di hub utama dan di sana juga ada 300.000 lebih pelanggan. Itu seperti tombol penghargaan YouTube. Ya, itu tombol penghargaan dari Hub untuk 200.000 pelanggan, yang itu untuk 100.000. Mereka akan menemukan tempat di dinding. Di platform lain juga mereka berhasil besar. Tahun lalu Luna Rolly mendapat penghargaan yang sangat bergengsi dari X Hamster. Itu juga semacam platform. Yaitu termasuk dalam 3 besar, Pornhub, X Videos, dan X Hamster. Natasha punya tumpukan berbagai pakaian, merchandise, dan mainan yang menarik dan beragam dari para mitra yang membayar mahal untuk konten dewasa. Ini kaos, kami punya banyak, juga punya setelan olahraga hangat, bahkan 2 setelannya kami berikan ke teman-teman. Ini mereka kirimkan untukku saat tanggal 8 Maret, yang ini juga dikirim saat tahun baru. Aku suka yang ini, bahannya keren. Sesuai kontrak mereka harus terus membuat konten dengan barang ini. Sudah pernah syuting pakai jubah ini? Sudah, apa yang kamu pakai di kepala itu? Ayo buang sampah dulu. Ada apa denganmu? Maaf, berhenti. Ayo kita tambahkan 1 elemen lagi. Katakan, kamu suka menghisap Ya, ke siapa? kepada siapapun. Chupa Chups. Ya, Ambil ini. Itu tidak mudah, tapi saya sudah menonton semua materi dari para bintang hari ini. Kalian pasti paham, saya tidak akan mengunggahnya di sini, tapi momen-momen paling seru sudah saya publikasikan di kanal Telegram saya. Di sana juga bersama para bintang kami mengadakan undian merchandise. Masuk dan subscribe sekarang selagi menonton di Telegram saya Vova Karmanov. Tidak selalu para pria itu adalah bintang porno. Kami pernah bekerja di kafe, restoran. Natasha bernyanyi. Saya tampil sebagai pembawa acara. Kadang-kadang saya juga ikut-ikutan bernyanyi di sana. Dan di pekerjaan utama, kami bekerja dalam kelompok. Kami adalah anggota ansambel besar, menyanyikan lagu-lagu rakyat, segala macam kisah patriotik. Sumber daya yang dikeluarkan sangat besar, maksudnya energi. Tapi keberhasilan, hasil nyata dari semua itu sebenarnya tidak terlalu terasa. Kondisi kekurangan uang yang kronis mendorong mereka untuk mengambil risiko. sekarang kita akan syuting film dewasa.
Saya siap. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Waktu itu Tolik menemukan sebuah buku tentang industri dewasa. Saya datang ke Natasha dengan ide ini. Tentu saja dia tidak menyetujui hal itu. Tapi setelah beberapa waktu, hidup memaksa kami untuk meninjau kembali pandangan tentang hal itu. Kami menyalakan kamera, duduk seperti kata orang, lagi-lagi dengan pakaian Adam dan Hawa. Lalu mau bagaimana lagi? Ya, ayo lakukan sesuatu. Dan kami pun membuat pertunjukan yang benar-benar spektakuler selama sekitar 5-6 menit. Kami berhenti, lalu mulai menonton ulang. Natasha berkata, bahwa kami tidak akan pernah lagi merekam video seperti itu. Hapus saja. Kenapa? Aku benar-benar ketakutan. Aku tidak menyukainya. hasilnya tidak bagus atau bagaimana? Bukan soal hasilnya yang tidak bagus. Mungkin aku memang merasa sangat aneh. Dan saat itu aku tidak tahu, mungkin aku bahkan belum bisa menerima diriku sendiri. Ide itu dilupakan tapi tidak untuk selamanya. Lalu, ketika kami kembali mencoba lagi, aku sudah lebih santai dan berpikir, ayo saja. Kalau bicara tentang video pertama saat kami mulai tampil sebagai pasangan, itu juga punya keseruan tersendiri. Kami sangat sering mendapat promosi bahwa harus membuat video di Pornhub karena katanya bisa menghasilkan banyak uang. Tapi pertanyaannya adalah apa? Bagaimana cara merekam agar tidak ada seorang pun yang bisa menemukan atau mengenali kami? Jadi video pertama kami akhirnya memutuskan hanya merekam bagian hidung, dagu, serta bagian-bagian lainnya yang diperlukan. Semua yang bisa mendekati mulut ini secara kasar seperti itu. Kami rekam video pertama itu benar-benar tidak bagus. Kami unggah dan berpikir, sudah, sekarang kami akan menunjukkan di sini. Sekarang semua orang akan menonton kami dan kami langsung jadi populer, langsung dapat banyak uang. Tapi ternyata, entah kenapa tidak ada yang mau menonton kami. Untuk video kedua kami memutuskan untuk menaikkan taruhan. Kami putuskan bahwa seluruh wajah harus ditampilkan. Jadi untuk kesempatan itu, Natalia membuat topeng Venesia dari karton, warnanya coklat. Dia memotongnya jadi mengilap. Kami unggah lagi, tetap saja tidak ada yang menonton. Lagi-lagi tidak ada yang tertarik. Kami berpikir harus bagaimana. Mungkin sebaiknya topengnya dilepas, tapi harus tetap tidak dikenali. Dan di situ, Natasha langsung mengeluarkan jurus andalannya. Katanya, aku akan pakai lensa kontak. Natasha memakai lensa kontak? Ya, Natasha memakai lensa kontak. Benar-benar jadi orang yang berbeda. Tidak ada yang akan pernah mengenali. Lalu apakah dengan membuka wajah langsung berhasil? Tidak. Bahkan penonton biasa pun yang disebutkan tadi sama sekali tidak menonton itu. Saat itu memang sudah ada persaingan yang cukup ketat. Video pertama yang benar-benar sangat sukses baru kami buat. Setelah 2 tahun kerja keras tanpa henti. 2 tahun kalian tak dapat penghasilan dari sini? Kami Dapat penghasilan, tapi memang benar-benar sangat-sangat sedikit sekali. Langsung membuat video yang viral itu hampir mustahil. Di sini benar-benar tidak bisa ditebak karena kami sudah 2 tahun membuat video. Video-videonya juga punya alur cerita tertentu. Kadang-kadang videonya juga cukup rumit. Suatu kali saya dan Natasha sedang naik mobil kembali ke kota kami. Lalu melihat ada sebuah ladang kosong. Lalu saya bilang, ayo kita mampir ke ladang itu. Kami merekam video pendek berdurasi 5 menit. Saya di belakang kemudi, sementara Natasha di sana melakukan beberapa aksi. Bam! Video itu jadi populer. Video itu menghasilkan uang. Kami berpikir, kenapa repot membuat cerita rumit? Orang-orang hanya butuh sesuatu yang sederhana seperti ini. Tapi kalian masih suka ribet ya? Ya, Penting bagi kami. kami juga menyukai ini. Saya sendiri benar-benar menikmati, senang melakukannya. Sudah di Beograd, ibu kota Serbia dan pusat konten dewasa Balkan, juga juara dalam hal bangunan brutal era Yugoslavia, tempat film-film yang tak kalah brutal juga dibuat. Toma dan Vova tinggal di Beograd. Mereka juga sudah menikah, pindah dari Rusia dan membuat video-video yang terbuka. Ini adalah ATM untuk pengemudi. Datang dengan mobil, ambil uang tunai. Alat yang berguna karena sebagian besar pembayaran di sini harus dilakukan dengan uang tunai dinar.
Sungai Danube yang perkasa mengalir melalui kota ini. Airnya memang tidak paling bersih, tapi berjalan-jalan di tepi sungai dan membuat konten di alam terbuka sangat disukai oleh anak-anak. Saya sendiri sih, jujur saja, tidak akan berani nyebur ke air seperti itu. Enggak, saya juga enggak bakal. Saya sama sekali tidak menyarankan siapapun untuk berenang karena 1.200.000 penduduk Belgorod membuang semua limbah langsung ke sini tanpa fasilitas pengolahan apapun. Maksudnya benar-benar limbah dari toilet, tapi tetap saja ada anak-anak yang berenang, tentu saja bukan dari Slobiansk. Di hub Vova dan Toma, mereka mendapat 65 juta penayangan. Untuk meraih angka itu, mereka mengambil risiko besar. Apa kalian tidak takut duduk sendirian di sini? Di semua video itu, anak-anak sering dipergoki orang yang lewat, tapi pengambilan gambar tetap lanjut. Semua demi konten panas dan sensasi adrenalin. Lihat mercusuar itu keren banget. Iya, memang keren. Kalau bersembunyi di belakangnya tak ada yang akan menemukan. Bahaya juga datang dari sisi hukum yang serius. Ya, dua teman kami pernah mengalami masalah. Salah satu dari mereka harus meninggalkan Rusia, mereka sudah pergi sebelum perang. Dan ada juga teman-teman lain yang baru-baru ini mengalami masalah, mereka masih tinggal di Rusia, di kota kecil. Dan ya, semua orang saling mengenal di sana. Lalu, seorang teman sekelas yang naksir, salah satu cewek yang mereka ajak bikin konten, melaporkan mereka ke polisi. Mereka memang berhasil menyelesaikan masalahnya, tapi tetap saja mereka dijatuhi sanksi administratif lewat pengadilan, dan sekarang sepertinya mereka tidak bisa keluar negeri. Sebenarnya, masalahnya bukan karena kamu membuat konten dewasa. Masalahnya adalah karena kamu mengunggahnya. Jadi teman-teman kami itu berusaha keras membuktikan bahwa mereka tidak mengunggah konten tersebut. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa dipenjara hanya karena berhubungan intim dengan pasangannya sendiri. Sekarang misalnya Mundlau, kalian memiliki kanal di Pornhub dan itu dianggap sebagai penyebaran. Ya, faktual begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke negara yang lebih legal, di mana kami bisa tidur nyenyak dan tidak perlu takut ada tetangga yang melaporkan apa yang kami lakukan. Ini adalah salah satu sisi lain dari kebebasan di Serbia. Di dinding tertulis sesuatu tentang kaum penyimpang. Dulu, Toma rajin berdoa dan tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan banyak berbuat dosa. Ya, aku dulu pergi ke gereja Pentakosta, mungkin sejak usia 18 sampai 22 tahun. Aku anak perempuan baik, selalu belajar baik di sekolah, juga berprestasi di universitas, dan aku pikir itu juga entah bagaimana membawaku ke peramal karena aku selalu menjadi anak perempuan baik-baik saja. Tapi kenapa Tuhan, Engkau tidak begitu murah hati kepadaku? Tuhan, Engkau bercanda denganku. Jadi kamu suka nakal pada akhirnya? Ya, mungkin di situ aku merasa sedikit lebih bebas dan lebih lega. Ini halaman Beograd. Jika kita melihat dari atas kawasan ini, selain atap merah, gedung panel, dan gereja, di dekat sini juga ada kuburan dengan nisan hitam. Ada lokasi cocok untuk video indah. Tapi kalau kembali ke tanah, lagi-lagi ada grafiti. Di sini ada sesuatu tentang Tom, tapi yang menggambar bukan Vova. Sepertinya fan itu mengantarkan kentang. Apakah mereka menjual sesuatu? Tapi Vova tidak tahu. Awalnya mereka mencoba mencari tempat tinggal di bawah 500 euro, tapi dengan uang segitu hanya ditawarkan lantai dasar saja. Ya, tidak nyaman. Ada orang lewat dekat sini dan ada syuting. Saya merasa nyaman. Saya tidak tahu. Bahkan jika kami tidak melakukan aktivitas ini, saya rasa itu tetap akan jadi masalah. Misalnya saat kamu duduk di meja atau menonton TV, jendelamu ada di bawah sini dan orang-orang lewat mengintip ke dalam. Di rumah ada anjing yang cukup besar menunggu. Agar tidak digigit harus diberi makan dulu. Duduk, dominasi. Anjingnya. Kalau kalian merekam video, kalian mengurungnya di suatu tempat? Tidak, dulu saat kami mengurungnya di balkon, dia selalu mulai merengek, menangis, dan melakukan hal seperti itu. Menjulurkan lidah ke kaca, seolah ingin menarik perhatian, kelihatannya sangat aneh. Dia hanya menjilat kaca. Ya, di sini. Dan juga merengek berusaha keluar. Saat kami merekam, dia tahu kapan kamera dan lampu dinyalakan, lalu kami bilang, "Monica, ke tempatmu." Dia berbaring di sana. Tapi tempat itu kadang kami pindahkan di apartemen, tergantung lokasi rekaman. Setelah selesai, kami matikan kamera, bereskan, lalu bilang, "Monica, silakan jalan." Dia memeriksa melihat yang dilakukan di situ. Dia pernah masuk ke frame. Ya, hanya lewat pantulan di cermin. Pernah begitu. Sepertinya tidak masalah kalau dia tidak terlibat. Mungkin sebaiknya nyalakan AC. Ini terdengar seperti awal dari salah satu video kalian. Ya tidak apa-apa.
Pernah ada awal seperti itu menurutmu? Kalau soal Aceh tidak pernah. Tapi yang seperti, aduh panas banget, waduh butuh bantuan, itu tentu pernah. Soal Aceh memang tidak ketemu, tapi langsung nemu adegan dengan Ibu Tiri. Kalian juga nemu kue. Iya bener. Aku sebenarnya terus terang saja, ya aku memang kurang suka. Jadi sekarang aku harus buang ini. Ayah makan ya? Apa kalian pusing mikirin gimana ya mulai video baru? Sangat pusing. Pernah suatu waktu kami mencoba meniru, ya seperti yang ada di halaman utama, kami coba tiru persis, tapi itu sama sekali tidak diminati. Rasanya jadi tidak natural, seolah-olah kita bersikap aneh. Kamu jadi berusaha menghafal teks, semuanya tampak tidak tulus. Aduh, aku pernah nonton yang kayak gitu, nggak tulus, bikin nggak semangat. Kalian biasa bikin konten di sini atau harus ganti tempat tiap kali? Ya, kami memang kebanyakan syuting di sini, tapi kadang kami ganti-ganti. Tempat tidur, sofa, kursi, dapur, meja. Meja juga? Ya, dulu waktu kami tinggal di Moskow, apartemennya kurang bagus. Di sini, kami cukup sering syuting di hotel atau apartemen sewa harian. Di sini kami tidak melakukan itu. Tapi penonton nggak masalah ya kalau interiornya itu-itu saja terus ya sih? Menurutku pada kenyataannya iya. Karena banyak model yang ya mereka cuma punya satu tempat tidur dan paling-paling cuma pose dan pencahayaannya saja yang berubah. Ini murni buat kami. Kami suka mengganti konten, mengganti lokasi karena rasanya seperti mendapat inspirasi baru. Vova sudah benar-benar nggak suka sofa itu. Kalau kami mulai membahas mau syuting di mana, aku bilang, ya sudah, di sofa saja. Dia, jangan di sofa. Akhirnya waktu itu kami bahkan tidak jadi merekam videonya. Vova nggak bisa konsentrasi ya sekarang ini? Ya, enggak. Maksudnya sudah bosan saja. Makanya aku ganti-ganti gambar. Ya, itu semacam motivasi. Aku belum siap tapi aku sudah mulai. Kayak harus kerja. Sepertinya di episode ini motivasi-motivasi itu juga berhasil, bahkan di sofa. Hampir semua motivasi di sini soal uang. Bahkan nama wifi mereka adalah arus uang. Dapur hitam, cantik dan di video terlihat bagus. Tapi dapurnya kurang praktis. Di sini selalu ada noda dan itu susah dibersihkan. Di kamera pasti kelihatan bekas-bekasnya. Aku rasa bekas-bekas itu bakal kelihatan sekarang. Dapur ini sudah sering sekali dipakai di banyak video. Dapur kami kecil sekali. Lemari-lemarinya penuh dengan properti dan mainan. Kubus Rubik juga bisa, entahlah. Itu juga sudah pernah dipakai. Gak apa-apa aku pegang. Enggak. Di sini semuanya boleh disentuh. Aku dan Vova sudah pernah kerja di banyak tempat, mulai dari jadi penjual, berbagai macam manajer, asisten, dan lain-lain. Kami berpikir sudah cukup. Gaji 30.000 rubel itu sudah cukup. Kami harus mulai, ya ampun, menghargai diri sendiri lebih tinggi. Jadi, Volodya bekerja selama 2 bulan tanpa gaji. Aku selama 2 bulan pergi ke berbagai wawancara kerja, dan akhirnya kami sampai pada titik di mana kartu kredit kami benar-benar habis, bahkan minus. Lalu, suatu ketika, kami teringat pada temanku yang temannya bekerja di webcam. Kami pun berkata, haha, 8 jam kerja depan kamera, itu gimana? Kayak orang aneh saja. Meskipun mungkin setengah bulan lagi kami masih berpikir, aduh, mungkin ini ide tidak buruk. Kami mengunggah video pertama kami, apakah ada sesuatu di sana? Rasanya seru, berbeda dengan YouTube. Saat kami mengunggah video pertama di YouTube, itu cuma dapat 7 penonton. Itu hanya penontonmu sendiri saat menyegarkan halaman. Tapi di sini semalam kami dapat sekitar 400 penonton dan kaget. Wah, keren. 2 hari kemudian kami dapat 70 hingga 80 dolar. Kami berpikir, wah, ini uang pertama kami. Kami melakukan semuanya secara gratis. Kami sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di sini. Lalu kami bertemu dengan beberapa orang yang juga melakukan streaming. Mereka bilang, beli kamera, kalau perlu ambil kredit, investasikan saja. Kami pun melakukannya. Dan memang, omset keuangan kami benar-benar meningkat. Mereka bilang, beli mainan berwarna pink, di tempat kalian namanya. Bahkan kalau harus kredit, itu akan menghasilkan uang untuk kalian. Kami pun bilang, oke, kami membelinya. Vova dihadapkan pada pilihan, bekerja di konstruksi atau terjun ke dunia yang tidak bisa ia tinggalkan lagi. Karena saya sudah sempat bekerja di banyak tempat sebelum kami datang ke sini, saya paham bahwa pekerjaan fisik adalah sesuatu yang tidak ingin saya hadapi. Saya hanya ingin melakukannya demi kesenangan, misalnya membuat sesuatu dengan tangan sendiri untuk rumah sendiri atau membantu orang lain. Tapi ketika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memberimu uang, nilainya terasa sangat murah dan tidak sepadan. Video pertama mereka tak berhubungan dengan erotika. Di sini Vova baru belajar mengedit video. Hari ini kita tonton serial
Ceritakan dongeng padaku. Sementara itu, Thomas sering mengadakan undian dan kadang-kadang mengatakan hal-hal yang sangat bijak. Jika kalian berperilaku buruk tahun ini, meskipun hanya sedikit, tapi tetap ingin hadiah, beri like pada video ini dan kalian akan otomatis masuk ke daftar anak-anak baik. Dan memang benar katanya, semuanya benar, harus kasih like. Tidak ada yang cabul, mulai dengan cara dewasa. Jadi kami membeli sebotol anggur, lalu kami mendaftar di situs web tersebut. Itulah yang kami tahu saat itu. Bagaimana dengan hidup Anda sebelum membuat konten dewasa dan sekarang? Kondisi batin, moral. Kondisi moral dan batin jadi lebih baik karena kamu tenang dan tidak tergantung pada apapun. Kamu punya waktu untuk melakukan apa saja. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu punya waktu untuk itu. Dulu saja butuh 2 jam naik bus, troli, kereta listrik, dan tram untuk sampai ke tempat kerja dan 2 jam lagi untuk pulang. Jadi setidaknya sekarang ada tambahan 4 jam waktu luang setiap hari. Begitu bangun tidur, kamu masih di tempat tidur tapi sudah di tempat kerja. Misalnya hari ini sebelum bertemu kalian, dia cepat mengedit video dan sudah mendapatkan penghasilan yang sangat bagus. Dalam 1 jam kerja, setidaknya $200 atau bahkan lebih. Dan Tolik sama Natasha juga suka menambahkan humor dalam percakapan mereka. Sepertinya itu terjadi lagi. Apa terjadi? Aku menggambar Apa kamu gambar? penis. Kurasa ini terjadi karena aku memang belum pernah melihat penis, bahkan sekalipun belum pernah sama sekali. Di lokasi syuting selalu ada kejadian tak terduga. Kadang kaos kaki Tolik licik masuk ke frame. Ya, kaos kaki itu masuk ke dalam frame ketika lupa dilepas. Dan saat proses editing tiba-tiba ketahuan kalau itu ternyata kaos kaki rajutan nenek. Katanya seringkali suami sebelum berhubungan seks, mereka melepas semua pakaian, tapi kaos kaki tetap dipakai. Itu sudah jadi klasik. Bukan suami? Ya, maksudnya pria. Susah juga kalau operator kamera dan aktornya adalah orang yang sama. Itu yang paling sulit. Setiap 2 atau 3 menit, kamu harus mengganti pencahayaan, harus mengganti sudut pengambilan gambar. Seringkali saya sengaja memotong kepala saya sendiri di dalam frame supaya saya bisa lebih mudah melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di layar. Karena kita bisa saja keluar dari frame atau ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai ke arah lain. Jadi semuanya selalu harus benar-benar dikontrol. Kalau kepala saya tidak ada di dalam frame, kemungkinan besar saya sedang tidak melihat ke objek yang sedang saya kerjakan. Jadi beginilah jadinya. Kalau itu masuk ke frame pasti terlihat sangat aneh. Saat kami merekam untuk YouTube, Tolia sering memotong bagian-bagian tertentu karena kadang-kadang kami tidak bisa mengontrol diri. Kadang menggaruk telinga, kadang menggaruk hidung. Pernah suatu kali dia Ingin sekali menggaruk. pernah menggaruk hidungnya tapi bagian itu penting, jadi dia harus menaruh semacam tanda bulat di layar untuk sementara Menutupi wajahnya. Menurutmu sendiri sebenarnya tidak benar-benar mengganggumu untuk bisa berkonsentrasi pada prosesnya? Mengganggu, tapi kamu belajar untuk mengatasinya. Seperti kata pepatah, memang tidak ada jalan lain. Obatnya? Sudah mencoba berbagai macam, sekarang saya menemukan obat ajaib super yang membuat saya tidak memikirkan apapun. Sekarang saatnya iklan kan, tapi kita tidak dibayar. Sebelum bekerja, saya menemukan gel yang sangat bagus, saya konsumsi itu dan selesai. Itu gel untuk pemakaian luar. Bukan untuk pemakaian dalam. Kamu konsumsi sebelum syuting dan sepanjang hari kamu jadi segar, ceria. Jadi kamu harus syuting seharian atau setelah syuting selesai kamu langsung lanjut dengan urusanmu yang lain. Semuanya tergantung keinginanmu. Jadi secara kasar tinggal bilang, motor. Langsung motornya menyala. Ya. Selain syuting kami tidak masalah dengan hal itu. Semuanya, seperti kata orang, semuanya berjalan lancar dan sebagainya. Hanya saja kalau syuting berlangsung beberapa jam, itu memang tidak mungkin. Misalnya saya pernah dengar dulu mereka menyewa gadis-gadis porno dengan tanggung jawab sosial rendah dan mereka disebut napodsosye. Jadi kalau misalnya ya selama ada urusan teknis dan sebagainya, mereka tidak ikut tampil di depan kamera, mereka hanya di belakang layar untuk menyiapkan alat kelamin. Sini. Itu dulu sebelum ada gel ajaib. Sepertinya begitu. Kalau punya anggaran lebih besar, mereka melakukan itu.
Jadi yang digunakan Tolia itu sebenarnya bukan berarti dia tidak bisa ereksi, tidak, sungguh semuanya baik-baik saja, semuanya benar-benar sempurna. Sebenarnya dia itu baik-baik saja. Kok Ya, normal saja. Itu hanya memungkinkan untuk bekerja selama beberapa jam karena memang tidak mudah. Atau seringkali misalnya, saya punya masalah seperti ini. Kalau lantai di apartemen terasa sangat dingin, dan saya terus-menerus mondar-mandir sehingga kaki saya benar-benar kedinginan. Seperti kata orang, saya harus istirahat sejenak, duduk minum teh atau kopi, sesuatu yang hangat, dan hanya setelah itu saya benar-benar siap. Dengan air panas, kentang, menghirup uap kentang. Pada akhirnya, semuanya sudah saya bereskan dengan baik. Sekarang saya jadi bintang porno lagi. Makanya, kamu langsung saja, tadi saya lupa pakai kaos kaki. Saya tidak bisa berjalan di lantai dengan kaki telanjang. Saya harus memastikan kaki saya selalu hangat, supaya kalau tiba-tiba ada syuting, saya siap. pernah kena mata kamu saat syuting? Secara rutin setiap hari. Apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan? Ya, rasanya seperti mengencang, agak perih tentu saja, lalu mata jadi merah. Jadi kalau kami ada 2 syuting dalam sehari, di syuting pertama sama sekali tidak boleh mengenai wajah, atau kalaupun kena wajah, saya selalu berpikir asal jangan kena mata, asal jangan kena mata. Tapi ya begitulah. Jadi kamu bilas mata atau gimana? Dan beberapa tetes untuk kemerahan. Aduh, tukang ledeng datang. Hahaha. Kamu paham kan tidak boleh kena mata? Bagaimana cara mengontrolnya sebenarnya? Tidak, itu proses yang tidak bisa dikontrol. Kadang kalau saya diminta tidak mengenai mata, saya bilang lakukan sendiri. Malah jadi lebih parah. Di sini semua tergantung keberuntungan. Saya tetap merasa baik-baik saja. Video intim adalah bisnis keluarga bagi para pria. Tapi bukan hanya itu. Secara berkala mereka berganti pasangan untuk video dan bahkan kadang pergi tur sendirian. Sangat cantik. Terima kasih. Saya yang pertama kali pergi untuk syuting, dan saat saya pergi, saya hanya punya waktu 10 hari. Saya syuting di Budapest, dan dalam 10 hari itu saya menjalani 5 sesi syuting. Sebelumnya kami pikir kami sudah siap, ternyata secara mental kami belum siap, meskipun kami sudah mempersiapkan diri lebih dari setahun. Kami sudah lama memikirkan ide ini, bahwa sudah waktunya bekerja di industri dewasa secara profesional. Secara mental itu berat bagi saya, dan juga berat bagi Tolik. Kami tetap berkomunikasi, tapi dalam satu malam kami berhasil melewati semuanya. Ada sedikit percikan emosi, semua itu terjadi, dan sudah. Keesokan harinya kami sudah bisa berbicara dengan tenang. Lalu ketika ada yang datang untuk kolaborasi dengan kami dan saya merekam adegan di mana ada pria dan wanita bersama Tolik, bukan dengan saya. Kamu yang merekamnya? Ya, saya yang merekam. Pertama kali saya melihat Tolia dengan wanita lain. Saat merekam, saya tidak memikirkan soal cemburu atau apapun. Saya hanya mencari sudut pengambilan gambar dan sebagainya. Saya tuh hanya berpikir semoga videonya tidak gagal, tapi malamnya ketika kami sudah pulang ke rumah dari lokasi, saya mulai terpengaruh, tapi itu kami lalui selama beberapa hari, kami bicarakan dan semuanya baik-baik saja. Untuk kolaborasi berikutnya, kami sudah menyikapinya dengan tenang karena kami adalah keluarga. Kami sudah melewati begitu banyak hal, kami sudah bersama selama 15 tahun. Dan apa? Di mana jarak kita satu sama lain. Saya tidak menginginkan satupun pria di dunia ini. Jadi tidak perlu cemburu pada saya atau terhadap saya. Mungkin saya akan bicara tentang hubungan kami. Dan saya bisa bilang, hubungan kami jadi jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan naik ke level yang baru. Untuk apa semua ini dilakukan? Tujuannya sekali lagi, terutama untuk variasi, mungkin memang itu alasannya. Variasi. Pertukaran audiens secara efektif. Kalian berdua ini mengunggah video yang sama, ya, atau bagaimana? Untuk masing-masing, kami membuat video kami sendiri. Kadang ada 3 orang, kadang ada 4 orang. Jadi ada berbagai macam adegan. Sebenarnya kami akan... Natasha tidak menganggap itu sebagai perselingkuhan. Tidak mungkin ada yang seperti, oh aku sangat menikmati. Tidak, itu tidak ada. Akhirnya selingkuh juga dari suami. Ya, kira-kira seperti itu.
Toma dan Vova punya banyak kenalan di Beograd yang juga melakukan hal yang sama. Namun soal kolaborasi, mereka punya pendapat yang sangat berbeda. Kami berkomunikasi dengan teman-teman. Kami semua juga berusaha suatu saat meluangkan waktu mencoba membuat sesuatu bersama. Tapi kerjasama di antara kami tidak diterima dalam bentuk saling bertukar atau semacamnya, melainkan mereka hanya ada di latar belakang. Di sana ada ibuku, adikku, dan lain-lain. Ibuku menulis di komentar, kapan kalian akan saling bertukar? Kapan kalian akan seperti itu? Saling bergantian. Padahal aku yakin, ketika kamu melakukannya, mereka akan berkata, kapan kamu akan melakukannya dengan orang lain? Kamu akan melakukannya dengan yang lain. Lalu mereka berkata lagi, dasar kamu perempuan nakal. Meski sering pergi ke gereja, sejak kecil Tom sudah tertarik pada hal-hal berbau dewasa. Dulu ada saluran RN TV, jam 12 malam mereka menayangkan acara erotis. Sepupuku dan aku menyaksikan acara erotis itu, waktu itu usiaku 9-10 tahun. Aku berpikir bagaimana caranya tahu apakah aku punya tujuan hidup tertentu. Mungkin memang takdirku adalah menjadi aktris film dewasa. Jadi ya, berarti harus coba jadi aktris dulu baru nanti semacam jadi aktris film dewasa acting. Akhirnya hidup membawaku ke sini. Mungkin kamu sudah membuka gestaltmu? Mungkin saja, mungkin saja. Dan secara keseluruhan aku tidak menyesal. Anak-anak sendiri biasanya menonton konten dewasa hanya untuk urusan pekerjaan. Kalau Vova menonton film dewasa, kamu tidak cemburu? Tidak, sama sekali tidak. Kalau cincin ada? Kami membuat tato, simbol api, seperti ada api, tanah, udara, dan kami memilih yang api. Vova juga punya? Ya. Toma benar-benar punya banyak tato. Tapi dia lebih terkenal karena pita-pitanya, meskipun sekarang tidak kelihatan. Nah, kamu juga tentu saja pasti paham. Ribuan pria di luar sana menonton konten dewasa bersama istrimu. Mereka menonton, lalu merasakan perasaan tertentu saat itu. Lalu, bagaimana sebenarnya perasaanmu tentang semua itu? Ya, biasa saja. Kamu tidak terganggu cemburu? Tidak. Pernah ada situasi di internet saat beberapa orang duduk mengenakan pakaian tradisional, mereka adalah muslim. Dan mereka berkata, perempuan ini bikin vlog di YouTube, berarti banyak yang melihatnya, berarti dia tidak akan masuk surga. Kita tidak perlu khawatir soal itu. Kita tidak membuat video di YouTube, jadi kita pasti juga tidak akan masuk surga. Di bawah video di mana para pria itu bicara tentang perempuan itu, ada seorang pria yang berkomentar, sekarang kalian juga tidak akan masuk surga. Menurut para pria di bekas Yugoslavia banyak hal yang diperbolehkan. Waktu itu kami di Serbia, kami penasaran ingin membeli majalah seperti itu yang berisi konten dewasa. Ya, Di sana ada konten dewasa ekstrim. Serbia, Baiklah, tentu saja. Bosnia. Bukan, menurutku bukan itu. Di sini ada banyak mata uang, lebih banyak dari Slovenia. dan Hongaria juga termasuk. Hungaria untuk kami, Hongaria bukan untuk kita. Karena visa? Ya benar. Mau pergi ke Hongaria? Ya, aku ingin mengunjunginya setelah kita dapat izin tinggal di Serbia, kita urus visa Schengen, dan tempat pertama yang ingin aku kunjungi, semoga Hongaria itu benar-benar Hollywood Eropa untuk orang dewasa. Kenapa kebanyakan orang pergi ke sana? banyak orang pergi ke sana untuk syuting di studio-studio besar. Tapi karena kami bukan benar-benar aktor porno seperti di sana, yang ada 10 pria, 20 wanita, dan sebagainya. Kami hanya membuat konten keluarga saja. Bekerja di studio besar dan ikut tur memang tidak selalu menguntungkan. Pernah ada kejadian di mana saya membatalkan tur karena saya tidak puas dengan harganya, karena saya akan pulang dengan jumlah uang yang sama seperti saat berangkat. Karena saya pun harus membayar sendiri untuk tes kesehatan, saya membayar sendiri hotel, saya juga membayar tiket pesawat sendiri. Kadang-kadang ada beberapa studio yang membayar menanggung biaya visa tiket dan semuanya, tapi tidak semua. Dan untuk satu hari syuting misalnya, saya pernah ditawari bayaran yang sangat kecil, jadi saya merasa itu tidak ada gunanya. Baik saya di rumah kami bisa membuat konten sendiri dan menghasilkan beberapa kali lipat lebih banyak. Jika Anda bisa pergi ke Budapest, maukah Anda menandatangani kontrak dengan studio di sana? Dengan Brothers atau sejenisnya? Apa akan berubah jika Anda menandatangani kontrak dengan Brothers? Nah, itu sudah berbicara tentang ketenaran dunia. Ya, itu benar-benar ketenaran sejati. Tapi sepertinya untuk itu sebaiknya memang lahir di sana. Itu dianggap yang paling top. Kalau kamu bersama Brothers, semuanya sudah keren. Saya rasa gitu. Ya benar. Itu adalah puncaknya puncak. Dengan pekerjaan seperti ini, sangat mudah tertular penyakit tidak menyenangkan dan itu sama sekali tidak boleh terjadi. Kami juga sebagai langkah pencegahan tetap rutin memeriksakan diri. Jadi ketika Hanya untuk diri sendiri seperti orang biasa pada umumnya, tentu saja sebelum kolaborasi, lalu setelah kolaborasi juga. Kalian benar-benar berkumpul, kami semua punya surat sehat.
Betul sekali, kami saling berbagi dengan satu sama lain. Dan yang paling penting, triknya adalah setelah kolaborasi harus memeriksakan diri lagi, menghitung berapa hari setelahnya harus melakukan tes tertentu. Bisa menunggu waktu tertentu lalu pergi tes setelahnya. Kami sangat bertanggung jawab dalam hal ini karena jika tidak, seperti pepatah, bisa keluar jalur. Berapa biaya paket tes seperti itu per orang? Nah, kira-kira di Serbia itu per orang sekitar 120-130 euro. Kira-kira segitu. Sebelum syuting adegan grup, para aktor wajib melakukan tes kesehatan. Pernah suatu kali. Tepat sebelum kolaborasi terakhir kami secara tradisional pergi melakukan tes untuk semua penyakit kelamin. Kalau Anda mau tahu, prosedurnya memang benar-benar tidak menyenangkan. Mereka kemudian mengambil sampel secara langsung dari dalam uretra. Apakah itu lebih buruk daripada mengebor gigi tanpa anestesi? Dan seingat saya, mereka mengambil sampel 3 kali dengan semacam jarum panjang yang menjijikkan itu. Dimasukkan sangat dalam ke sana. Sangat sakit. Tapi saya pulang ke rumah, saya tidak terlalu memikirkan rasa sakit itu. Ya, sepertinya semuanya sudah berlalu. Kami mulai syuting. Intro sudah direkam. Semuanya berjalan lancar. Kami mendekati bagian akhir. Dan kami memutuskan untuk mengakhiri dengan adegan di wajah. Saya memegang kamera. Natasha bekerja, intinya dia merekam adegan terakhir. Saya lihat sepertinya semuanya baik-baik saja, prosesnya berjalan. Tapi entah kenapa warnanya gelap, padahal biasanya yang mengenai wajah itu warnanya putih. Tapi di sini warnanya gelap. Saya begini. Saya perlahan menjauhkan kamera, dan dia benar-benar hanya duduk di sana. Seluruh tubuhnya penuh darah. Saya terdiam sejenak. Harus untuk sesuatu di media sosial juga cepat ambil telepon, cepat teleponnya harus direkam sekarang. Kamu bakal kaget banget. Kamu sekarang, apakah saya bercerita terlalu banyak? Dia bilang tidak. Dia membawakannya padaku. Aku langsung, apa? Itu benar-benar sampai ke publik, ya? Tidak. Kami tidak merekam bagian akhirnya keesokan harinya, tapi 2 hari setelahnya. Syukurlah kami merekam ulang bagian akhirnya. Sepertinya ada beberapa kapiler yang pecah di sana, dan memang saat ereksi, ya... Menceritakan kepada orang tua bahwa kamu bermain di film dewasa adalah hal yang paling sulit. Di desaku semua orang sudah tahu tentang ini, jadi aku tidak peduli lagi. Secara keseluruhan, hidupku tidak terpengaruh atau berubah karena hal ini. Dan dari serial ini lihat saja di mana aku dan di mana kalian. Waktu kami baru mulai di webcam, aku bilang ke ibuku, "Bu, kami melakukan pekerjaan seperti ini." Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu aman? Apakah ada yang mengambil paspormu? Lalu ketika kami pindah ke Krasnodar dan kembali, ibu berkata, "Di toko Krasnoye and Belo gajinya 40.000. Mungkin kalian tetap mau kerja di sana saja?" Tapi kami tetap lanjut bekerja, terus menjalani. Ibu juga sudah melihat kami sering bepergian, sudah mulai membeli sesuatu. Dan menurutku, ibu jadi berpikir, ya sudahlah, mereka tetap bekerja, tetap berusaha. Dan akhirnya dia tenang. Teman sekelas ada yang menulis, "Aku melihatmu loh ya." Salah satu teman sekelasku ada yang dikirimi, ada yang mengirimkan rekaman bocoran dari webcamku. Dia mendapat pesan, "Kamu baik-baik saja, butuh bantuan." Betapa baiknya lingkungan sekitarku, semua berusaha membantuku. Tidak, terima kasih, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja, tapi memang ada orang-orang tertentu. Tidak jelas untuk apa mereka membocorkan foto, video, siaran langsung. Kakakku terus-menerus dikirimi tautan ke Pornhub. Dia bilang, "Ya baik, aku tahu, terima kasih. Kalian tak perlu kirim lagi padaku. Aku tak tahu kenapa mereka lakukan itu. Kalau mereka memeras kami, ingin sesuatu sebagai imbalan, aku tidak tahu. Mungkin mereka hanya ingin merusak hidup kami. Di kota kecil tempat kami tinggal, orang-orang di sana juga mengetahuinya." Gimana tahu? Seseorang baru saja sedang melihat video kami, ya? Cuman tidak sengaja menemukan di internet? Ya, itu ceritanya memang sangat panjang sekali. Di sana itu benar-benar banyak sekali bagaimana ya, gosip, rumor, dan segala macam hal lainnya. Dan ketika kami tahu bahwa semua orang di sana tahu tentang kami, memang semua orang tahu karena kami adalah artis. Kami seperti bintang lokal di sana, bisa dibilang setiap orang mengenal kami. Salah satu anjing ini menyebarkan berita tentang kami kepada semua orang. Ketika kami tahu bahwa semua orang sudah tahu, saat itu juga kami memutuskan kami menelepon orang tua lewat video call. Kami menceritakan semuanya, mereka mendukung kami dan... Mereka tahu sebelumnya? Tidak.
tak beritahu mereka? Belum sempat ada yang memberitahu mereka, karena begitu kami tahu, kami langsung menghubungi mereka dan bilang bahwa kami perlu video call. Bagaimana kalian biasanya memilih kata-kata saat berbicara dengan orang tua kalian? Lalu Tolik bilang, ya begitulah keadaannya. Kami memang bekerja di bidang ini atau itu, seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Ya sebenarnya mereka cukup merasa terkejut, namun mereka tetap bereaksi dengan tenang dan bilang bahwa kami sudah dewasa. Pada dasarnya, pada akhirnya, apa yang bisa mereka lakukan kepada kami selain menerima kenyataan itu dan mencoba memahaminya? Saat itu aku benar-benar menangis bahagia karena aku sungguh tidak menyangka kami akan didukung. Aku pikir, ya sudah, ini akhir segalanya. Pernah kembali ke sana atau di sana? Tidak. Saya sama sekali belum pernah pulang ke kampung halaman selama 7 sepertinya, atau 6 atau 7 tahun. Apakah ada mungkin teman lama, perempuan yang pernah bertanya, aduh, sebenarnya gimana ya cara mulai? Aku juga mau. Saya punya kenalan, dia pernah bertanya soal webcam itu sendiri. Ya, sering juga ada yang menulis pesan singkat, biasanya dari para penggemar setia yang ingin tahu. Lebih sering itu laki-laki. Sudah, saya siap. Tulis saja kemana saya harus datang. Saya siap, saya mau syuting bareng kalian. Para pembenci juga sering menulis saja. Ya Tuhan, di sana kami betul-betul dikutuk oleh mereka yang ada di sana. Kami disebut bahwa porno itu membunuh. Saya pikir, astaga, kalian yang membunuh anak-anak. Saya rasa kami tidak membunuh siapapun. Ya memang ini juga perzinahan. Tapi kami bukan orang yang religius. Seringkali justru orang-orang malu untuk menulis kata-kata baik. Saya selalu bilang, siapa yang suka memanggil orang dengan sebutan buruk, biasanya dia sendiri seperti itu. Orang sering menuduh kami atas sesuatu yang mungkin sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Artinya hal itu benar-benar memang sangat menyentuhmu sekali. Sungguh, kami tidak menghakimi. Tulis saja semua yang membuat kalian risih di kolom komentar. Akan banyak yang menulis. Mungkin saya lebih terganggu saat mereka menulis tentang saya daripada saat mereka menulis tentang seseorang yang mencoba menyakiti salah satu orang saya, misalnya Tolik. Nah, saat itulah saya bisa merasa tersinggung. Saya lalu membuka halaman orang itu. Semua fotonya bersama istri dan anak. Dan saya bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan di halaman saya? Dari mana kamu tahu tentang saya? Maksudnya orang suci duduk di sana. Ya, kami juga pernah punya peran seperti itu. Kukol, ya, begitulah hidup. Itu juga pekerjaan. Seks adalah bisa dibilang pekerjaan kami. Sebelum ke Serbia, Tolik dan Natasha di Saint Petersburg. Mereka ingin ke Spanyol, tapi kini di sini tanpa visa. Kota Novi Sad, tempat mereka tinggal, tidak besar. Mereka berjalan kaki kemana-mana. Nantinya kami pasti akan pergi dari sini, tapi untuk saat ini kami masih memikirkan Spanyol. Apakah bisa membuat konten dewasa di sana? Ya, di sana ada banyak sekali studio. Banyak juga rekan kerja kami di sana. Sebenarnya Natasha tidak ingin ke Serbia, tapi mulai terbiasa. Di sini bukan sekadar tradisi nasional, tapi seperti olahraga tersendiri. Mereka benar-benar hidup di kafe-kafe. Ya, stresnya memang jadi terasa lebih sedikit. Dan secara umum, kami di sini pun jadi jauh lebih tenang. Artinya kami bisa bekerja dengan tenang, karena di sini itu diperbolehkan. Mereka sangat menyukai masakan lokal dan bisa dibilang membantu saya memesan makanan. Apa kalian sengaja bercanda dengan saya seperti ini? Apa ini? Karageorgieva Schnitzel. Apakah ini sesuatu yang cabul? Tidak, sama sekali tidak. Jadi di dalamnya ada keju? Ya, di dalamnya memang ada keju. Kalau tidak salah, ini seharusnya memang agak mirip dengan kotlet Kiev, ya. Bagaimana cara memulai makan benda ini? Supaya tidak ada foto kompromi tentang saya sendiri. Ambil saja dengan tangan dan kemudian mulai makan. Video pertama saya di Pornhub. Ceritakan apa sedang kamu makan. Saya sedang makan fleiskavica. Ini semacam daging cincang bulat dan pipih. Rasanya enak sekali. Ini adalah fleiskavica Burma dengan keju. Dan harus ada sesuatu lagi di dalamnya, tapi tidak ada. Kalau Natasha juga semacam corba atau apa? Ini adalah ayam saute, hidangan ayam yang dimasak dengan cara ditumis. Dulu, di semua tempat, porsinya selalu besar dan mengenyangkan. Tapi sekarang, porsinya jadi lebih kecil dari sebelumnya, sementara harganya justru naik dan terasa lebih mahal. Banyak orang Rusia yang datang ke sini. Dari penghasilan kalian, apakah kalian sering menahan diri untuk tidak membeli sesuatu seperti nanti saja kalau sudah lebih baik? Bagaimana kami menahan diri? Karena kami memang berencana untuk pergi dari sini. Dan ketika kami sudah memutuskan, ini baru saja terjadi, kami memutuskan untuk tetap tinggal di Serbia sampai mendapatkan dokumen-dokumen penting di sini. Lalu kami memutuskan, oke, kalau kami tetap di sini, kami akan pindah ke apartemen yang lebih besar dan mulai membeli hal-hal yang kami inginkan. Anda bisa menumisnya saja, ya?
Kara Georgieva schnitzel, sup daging sapi, dan pleskavica Burma. Ada pertanyaan yang muncul. Tolik, bagaimana perkembanganmu dengan bahasa? Kami belajar dengan tekun. Setibanya di sini sekitar 4 atau 5 bulan, saya ikut kursus bahasa Serbia. Tapi saya menyadari bahwa berkomunikasi langsung setiap hari dengan orang-orang jauh lebih efektif. Pelatih Tolik di gym yang mengajarinya bahasa Serbia. Pelatihmu sekaligus guru bahasa Serbimu. Apakah dia tahu konten seperti apa yang kamu buat? Ya? Saya menceritakannya kepadanya mungkin sekitar 2 bulan setelah kami mulai latihan. Tentu saja dia sangat antusias sekali. Kami bahkan membuat reels bersama untuk Instagram saat saya sedang latihan, dan temannya mengirimkan dia tautan dari sebuah situs yang ternyata berisi video saya. Jadi dia tahu? Kamu tahu siapa yang kamu latih? Bukan tanpa alasan orang asing mengenal Tolik dan Natasha, mereka berusaha membuat video dalam bahasa Inggris. Oh, ini benar-benar favoritku, terutama saat aku mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris. Jadi memang tidak selalu kami bisa merekam sesuatu dengan baik dan lancar dalam bahasa Inggris. Karena, ya ampun, kemampuan bahasa Inggris kami memang cukup lemah, tapi kami tetap berusaha sebaik mungkin. Are you again doing? I just make selfie. Make selfie good. Selfie-nya bagus. Sepertinya, mungkin karena pengucapan yang buruk dan tidak begitu jelas, mereka akhirnya mendapat hukuman. Menurut Vova, dia dan Thomas sengaja mempertebal aksen mereka, serta dengan sengaja membuat beberapa kesalahan. Penonton menyukainya. Yeah, you can try my way. Kamu bisa coba caraku. Sekarang Vova punya banyak peralatan dan dia editor video sangat mahir. Tapi sebelum mulai syuting konten dewasa, kamu benar-benar nol soal ini ya? Benar-benar nol. Dan sama sekali tidak pernah tertarik juga. Ngomong-ngomong, ini kamera pertama yang kami beli dengan mikrofon besar dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Pernah nggak sih saat proses syuting, kalian sudah mulai merekam lalu berpikir, aduh, kayaknya settingannya kurang pas, gimana kalau kita ulang? Enggak, biasanya enggak. Ya sudah, jalan saja. Ada kecenderungan dari orang-orang yang kami tanya, sebagian besar dari mereka menonton konten dewasa yang pada umumnya direkam seperti video rumahan atau bahkan video yang tampak sangat sederhana. Apa itu video rumahan? Yaitu ketika pencahayaannya seminimal mungkin, tangan gemetar, semuanya tidak jelas terlihat, ya seperti itu. Jadi, ya pada dasarnya itulah yang kami gunakan untuk merekam. Itu untuk gambar dari sudut pandang orang pertama. Untuk di lantai, itu pilihan yang bagus, hanya saja kualitasnya kurang bagus. Kalau mau hasil yang berkualitas, harus pakai alat ini di badan dan pasang kameranya. Berat? Agak berat ya, yang ini beratnya entah berapa, mungkin sekitar 1 kilogram. Coba pegang. Lumayan juga. Ya, dan ditambah lagi kameranya, isi di dalam cage, dan lensa juga berat, parah banget. Semua aktivitas ini, kamu harus pegang terus sepanjang waktu, dan kadang-kadang kamu juga perlu menggunakan tangan untuk hal lain. Tapi tidak bisa karena tanganmu sudah sibuk. Jadi pegang satu tangan? Ya, biasanya aku pegang satu tangan begini, berkat pegangan ini, di sini kameranya, dan ke bawah. Kerja berat. Toma punya properti pribadi yang memang dimilikinya sendiri. Macam-macam alat dan juga berbagai hiasan seperti ini yang digunakan. Bisa dimasukkan ke frame? Bisa, tapi di sini tidak bisa jelas, soalnya ada kabel. Menurut Vova, platform utama untuk video intim baru-baru ini mengganti algoritmenya dan pendapatan pun menurun. Tapi berapa yang dibayar dan dari mana uangnya, mereka tidak mau berbagi, tidak mau bilang informasi itu. Mereka juga menambahkan sistem tier, yaitu sistem peringkat, dan tergantung pada peringkatmu, ada top 100, 100 model, dari nomor 1 sampai 100, dan bahkan sampai, seingatku 100.000 ada peringkatnya. Sekarang kami berada di kisaran 2.000-an, naik turun di situ. Tapi ada juga klien kaya memberikan bayaran tambahan yang besar. Sepertinya yang membuatnya puas adalah fakta bahwa dia membeli video itu. Pembayarannya bervariasi, rata-rata sekitar 100 sampai 200 dolar per video. Bagi kami, itu bukan uang yang sedikit, tapi juga bukan jumlah yang besar. Tapi yang paling penting adalah fakta bahwa video itu sebenarnya sudah tersedia. Ya, dia beri uang itu kepada kalian. So fucking neighborhood, so noisy. Yeah, that's true. Ya, begitulah. Vova dan Toma memang tidak menghasilkan banyak uang, tapi keuntungan mulai masuk hampir sejak hari pertama. Bisa dibilang langsung. Tapi masalahnya itu sangat relatif karena di 1 bulan kami bisa mendapatkan beberapa ribu dolar dan semuanya terasa luar biasa. Tapi di bulan lain ya hanya 100 dolar.
Pernahkah benar-benar buruk secara keuangan dalam hidupmu? Ya, benar. Kami pernah merasa jatuh ke dasar. Rasanya tidak ada hari lagi, tapi ternyata dasarnya masih lebih dalam. Di Turki, kami punya celengan untuk uang receh. Pada suatu saat, kami mengambil uang dari celengan itu karena kami benar-benar ingin makan. Lalu, pada titik tertentu, sponsor mulai datang kepada kami. Mereka menawarkan kontrak yang sangat bagus kepada kami. Sekarang kami mengunggah 3 video setiap minggu. Jadi dalam sebulan sekitar 12 video. Tiap video iklan mereka? Tiap video iklan mereka. Jadi kalian mempromosikan banner taruhan. Siapa lagi yang tertarik dengan konten dewasa? Ada juga aplikasi-aplikasi tertentu. Baru-baru ini ada aplikasi yang bisa membuatmu terlihat telanjang. Jadi kamu memotret seseorang, lalu dengan bantuan AI orang itu dibuat seolah telanjang. Kami tidak mencapai kesepakatan dan Pornhub melarang hal seperti itu. Pornhub larang aplikasi? Ya. Aktris film dewasa terus-menerus ditawari cara lain untuk mendapatkan uang. Seringkali orang mengirim pesan pribadi, mengirimkan hal-hal yang tidak pantas. Tapi lebih sering mereka menulis seperti, boleh nggak aku ikut syuting video denganmu? Datanglah ke tempatku, ke India, ke Iran. Permintaan kedua yang paling sering adalah, berapa sih biayanya untuk bisa syuting denganmu? Bisa nggak menghabiskan malam bersamamu? Terakhir kali, ada pria yang menawarkan berapa? $5.000 atau euro? 5.000 euro. Menurutku, itu sudah hampir seperti kelas elit dalam olahraga. Pernah suatu waktu, hal seperti itu sempat membuatku tersinggung, dan rasanya seperti kalau kamu bekerja di dunia adult, berarti kamu, maaf ya, dianggap sebagai wanita penghibur. Toma punya kenalan yang memutuskan untuk mencari uang dengan cara seperti itu. Banyak perempuan di webcam atau yang kecewa di industri porno. Ya, menurutku secara umum, mungkin sebagian besar aktris porno juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai escort. Dan ya, aku rasa tidak semua dari mereka mendapatkan akhir yang baik di sana. Di suatu titik ada penurunan ke arah yang lebih buruk. Setelah itu akan sulit bagimu untuk kembali bekerja, misalnya mendapatkan $100 untuk satu shift kerjamu di webcam, sementara kamu tahu kamu bisa mendapatkan $1.000 dalam satu malam. Ibu rumah tangga. Nah, membuat kopi itu tidak semudah main film porno. Ya. Terlalu encer. Aduh. Ya, begitulah kami para ibu rumah tangga. Membuat video di rumah memang nyaman, tapi kadang-kadang teman-teman juga membuat konten di alam. Jadi kalian bawa bakso, makaroni, lalu pergi syuting. Ya, kadang-kadang kalau ada waktu. Kadang-kadang kalau tidak ada waktu, kami bisa membeli sesuatu di toko roti atau memesan makanan. Tapi kadang-kadang kami juga berusaha memanggang sesuatu atau membawa bekal sendiri. Baru-baru ini akun Instagram besar dan sangat populer milik Natasha tiba-tiba diblokir. 147.000. Dan pernah sekali videoku viral sampai 16 juta penonton. Dalam waktu sekitar 1,5 minggu, aku dapat 40.000 pengikut baru. Instagram memblokir aku. Aku menekan tombol ajukan banding. Mereka menulis kepada saya dan berkata, "Oh, maaf, kami pikir..." Curang. Ya, mereka pikir aku mengarang sesuatu. Audiens apa yang tiba-tiba masuk? Sebagian besar situs dan video kami justru ditonton oleh orang-orang yang agamanya melarang mereka menonton atau bahkan memikirkan hal seperti itu. Tapi kemudian mereka malah mengajari orang lain tentang kehidupan. Habis minum kopi tidak tumpah? Bagaimana kalian melakukan brainstorming atau menciptakan alur ceritanya? Maksudnya kami tidak pernah membuat video seperti yang sekarang ini, yang orang bilang lagi hype, yang sedang populer saat ini. Misalnya, semua orang tiba-tiba saja terjebak di mesin cuci, dan itu saja. Setengah dari Pornhub langsung terjebak di mesin cuci. Saya memang suka mengambil ide dari film-film. Ide-ide itu datang sendiri dan kemudian kami masukkan ke dalam video kami. Kadang-kadang, 10 menit sebelum syuting kami baru bertanya, "Hari ini kita syuting apa?" Iya, memang begitu. Operasi Vietnam. Kadang kami bisa memikirkan sebuah ide dalam waktu yang cukup lama, tapi kadang juga benar-benar dadakan atau bahkan sangat cepat saja. Kami pernah punya video berbahasa Rusia tentang seorang psikolog. Saya hanya mengambil dialog dari film DMB, sedikit saya ubah, dan orang-orang di sana langsung... Keadaanmu buruk, kawan wajib militer. Siapa sekarang yang keadaannya baik? Keadaanmu bukan hanya buruk, tapi bahkan lebih parah.
Lebih parah. Lebih parah. Jadi semua orang lewati intro atau ada yang menonton? Kami sudah membiasakan penonton kami menonton intro kami. Itu bisa dilihat dari statistik di kolom sering. Di situ jelas intronya benar-benar ditonton. Setelah itu grafiknya mulai menurun. Nah, itu yang aku sebut memang benar-benar sangat aneh. Seringkali kami merekam bagian akhir atau beberapa adegan di hari kedua karena kadang-kadang ada situasi di mana sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dan kami harus memperbaikinya. Atau kadang-kadang kami justru merekam bagian akhir terlebih dahulu. Misalnya, kalau dia ingin semuanya cepat selesai, kami rekam bagian akhir dulu, lalu baru kami rekam inti videonya. Pernah nggak sih kalian pernah curang gitu? Akhir gagal kalian bilang ambil video lain pasti nggak sadar. Tidak, idenya ada. Kadang-kadang aku memang suka curang. Misalnya aku ambil audio dari video lain. Karena tahu sendiri, kadang tiba-tiba ada bor yang menyala, atau tetangga mulai datang pulang kerja, atau ada taman bermain anak-anak di bawah jendela, anjing menggonggong, begitu. Itu belum lama terjadi. Kami waktu itu pergi ke Beograd. Ini adalah apartemen yang menarik, dengan renovasi yang menarik. Dan di sana benar-benar combo. Di luar jendela ada proyek konstruksi besar-besaran. Tetangga bukan hanya sekadar renovasi, mereka benar-benar merobohkan dinding. Dan selain itu, sepertinya instalasi listrik di sana sudah tua atau bagaimana, jadi mikrofon menangkap sinyal itu. Akhirnya, hanya sempat merekam satu video di sana, hasilnya aneh, lalu harus berkemas. Ini adalah laboratorium kreatif Tolik. Di sini ada gitar komputer dan tombol-tombol untuk para subscriber. Kebahagiaan bukan tombol, tapi kebahagiaan sepertinya ada di sini. Di sini ada permintaan untuk $1 miliar. Nah, waktu bagian lukisan ini dibuat, permintaannya memang 1 miliar. Tapi kemudian perlahan-lahan, semakin tinggi ia naik, maka semakin besar juga permintaannya. Sudah ada 2 di sini. Disinilah Tolia menyendiri untuk membuat musik untuk video-video. Beberapa waktu lalu saya mengalami kejadian seperti ini. Seorang pelatih jiu-jitsu menghubungi saya dan berkata, boleh saya membelinya dari Anda? Kami menolaknya karena, bayangkan, misal Anda di kejuaraan, lalu memutarnya atau membuat reel dari musik itu dan musiknya mulai tersebar. Lagu itu jadi mudah dikenali. Dari 100 orang pasti yang berpikir, pertama, di mana saya pernah dengar ini? Kedua, kenapa tangan saya bergerak tak seharusnya? Nah, seperti itulah. Bukan kelawan. Вообще-то я тоже выпускаю саундтреки к каждому выпуску и публикую их на всех музыкальных площадках. По-любому у тебя есть Spotify, Яндекс.Музыка или ВК. Вбивай там в поиск Вова Карманов и лайкать не забывай. Снимай трусы, подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. Tapi serius, apakah kalian pernah mengalami pekerjaan seperti itu harus syuting tapi malas? Ya, tentu saja setiap hari. Sekarang kami menaikkan standar 3 video per minggu, itu minimal. Kami berusaha merekam 3 atau 4 video supaya ada cadangan. Kadang waktu untuk kehidupan pribadi dan intim jadi kurang. Kalian ingin berbuat sesuatu lalu berpikir, kita lakukan tanpa kamera gratis. Rekam saja, siapa tahu nanti perlu. Sering terjadi begitu. Vova menggoda. Aku bilang, tidak, simpan spermamu. Kita masih membutuhkannya hari ini. Saat kami merekam video, aku tidak merasa melakukannya hanya karena ini pekerjaan. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati. 1.000 euro? Enggak segitu benar. Apa yang terjadi di antara kami benar-benar berbeda dengan apa yang kami rekam. Syuting, suasana hati kalian beda. Semua yang kami rekam, semua dibuat, semua di depan kamera murni rekayasa. Dan katakanlah, saat kami benar-benar terbawa oleh gairah dan cinta, itu semua tetap tersembunyi dalam remang-remang di bawah selimut. Jadi kalau semuanya rekayasa berarti semua emosinya tidak nyata? Kenapa begitu nyata? Sakit beneran? Memang benar-benar berat. Memang ada sesuatu yang tidak nyaman atau sakit, dan kamu mengerang bukan karena sedang berakting, tapi karena, ya ampun, kapan sih sudut 9 gambar ini selesai, biar bisa lanjut ke adegan berikutnya. Kram, kaki terasa kaku atau kesemutan atau capek, misalnya kalau aku berdiri jinjit di satu kaki. Baiklah, beberapa pasangan kerja keras, saya mengerti. Kalau sakit gigi, kamu mengerang secara alami.
Ya, bahwa aku di kehidupan nyata dan aku di depan kamera saat syuting adalah dua orang yang benar-benar berbeda. Aku memang sangat pemalu, apalagi kalau terlalu banyak perhatian yang tertuju padaku. Tapi kenyataannya perhatian itu memang tertuju padamu. Ratusan ribu orang nonton video-video pribadimu. Itu berbeda? Itu berbeda, mereka ada di balik layar. Jadi maksudku, tidak ada yang bisa menyentuhku, memegangku, atau menggangguku secara langsung. Kadang-kadang aku memang suka bertingkah manja di sini. Tapi dalam kehidupan nyata, aku orang biasa, orang yang sederhana. Aku ceria, aku suka ngomong kasar. Aku juga sangat suka sentuhan lembut seperti itu. Aku tidak genit dalam kehidupan nyata. Kamu bilang ke diri sendiri, matikan Natasha, nyalakan Luna. Kita harus kerja. Tidak, Luna sudah cukup bagiku. Kalian tahu, seminggu sekali, 2 hari syuting ini. Seperti kata pepatah, wanita penuh nafsu itu menghilang. Natasha kembali lagi. Natashaku sudah kembali. Ya. Pergi ke gym bareng Natasha juga seperti biasanya. Ini adalah klub kebugaran terbaik di Nabisa. Ini negara yang sangat sporty. Di sini semua orang melakukan sesuatu, anggar, lari, basket, sepak bola, gulat. Secara umum semuanya. Menurutku di sini semua orang benar-benar atlet. Ya di sini banyak saingan. Iya benar. Kalau secara objektif, ya di sini para wanitanya cantik-cantik, tapi bagaimana dengan pria? Bagaimana ya? Baiklah, aku punya. Ada pisau di situ. Di sini peluangnya 50-50. Misalnya, yang tidak biasa buatku di sini adalah di tempat-tempat makan, pelayan dan manajer restorannya kebanyakan laki-laki dan seterusnya. Di sini hampir 99% adalah laki-laki. Tentu saja tidak semuanya. Tapi laki-laki di sini sedikit lebih ramah daripada perempuan. Kalau misalnya di toko-toko ada juga kasir perempuan, kadang ada yang baik dan ramah. Tapi ada juga yang bahkan hampir melemparkan kembalian. Maksudnya mereka agak cuek dan kurang sopan. Video ini tidak sepenuhnya tentang kehidupan di Serbia, tapi saya sudah pernah membuat episode lengkap tentang itu. Di channel ini, saya juga pernah membahas topik sensitif seperti narkoba atau bagaimana orang menjalani hukuman di penjara. Tautan ke video tersebut ada di deskripsi. Tonton setelah episode ini. Gadis-gadis itu sangat cantik. Mereka tahu mereka cantik, sangat berlekuk tubuh, dan sangat suka olahraga. Kadang saat kamu keluar, meski kami pernah tinggal di kota wisata di Turki, bentuk tubuh secantik di sini belum pernah kami lihat di tempat lain. Kadang saat kami ke toko, di kasir ada gadis sangat cantik atau laki-laki sangat tampan. Kami berkata, kenapa duduk di sini? Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Yang sudah kalian pahami, Vova dan Thomas suka alam dan ini adalah salah satu taman favorit mereka di Beograd. Ini adalah bintang-bintang. Kalian bukan dari Pornhub kan? Dari taman ini, pemandangan Sungai Danube indah. Di sini, orang Serbia berkumpul minum, menonton sepak bola, mendirikan tenda, memanggang sate. Di taman ini ada bangunan terbengkalai dan observatorium. Sesekali, mereka pun terpikir untuk berhenti sejenak. Waktu aku bekerja di webcam, kami memutuskan untuk meninggalkan itu dan Tolia memutuskan untuk membuka salon laser hair removal miliknya sendiri. Aku belajar, lalu mulai melakukan layanan laser hair removal, penghapusan tato, dan penghapusan sulam alis. Di sini, kami sudah berinvestasi di salon itu, membeli peralatan, merenovasi, dan semuanya, benar-benar semuanya. Setelah 6 bulan, kami sadar bahwa ini bukan untuk kami, karena salon itu hanya menghabiskan semua uang kami tanpa menghasilkan pendapatan. Kami bahkan sempat merekam 3, seingatku, video di salon itu sebelum dijual. Video-video itu, bahkan satu video saja, sudah bisa menutupi biaya salon dan juga kalian. Semua investasi, tenaga, masih ada sisa untuk beli es krim. Secara keseluruhan, apakah harapanmu terpenuhi? Ya, mungkin awalnya aku berharap, kamu pikir, aduh, sekarang aku mulai jadi cewek luxury, meledakkan segalanya. Tapi ternyata tidak semua bisa meledak seperti itu. Nggak bisa jadi luxury.
tapi setidaknya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup, yang memadai, sehingga kamu bisa hidup tenang. Seperti kata orang, makan roti dengan mentega. Banyak orang berpikir bahwa masalah utama di industri dewasa dan untuk masuk ke dalamnya hanyalah soal prinsip moral. Kalau aku sudah melewati itu, ya sudah, aku jadi kaya. Memang sih ada semacam latar belakang negatif. Tapi benarkah ini uang yang mudah didapat? Tidak. Kami sadar bahwa hanya kerja keras yang benar-benar menghasilkan uang bagi kami. Kalau kami tidak melakukan apa-apa, kami juga tidak mendapatkan apa-apa. Dan soal prinsip moral, kadang itu justru bisa jauh lebih mahal harganya dibandingkan uang yang kamu hasilkan. Masalah-masalahnya sejauh saya pahami sama seperti di bisnis kecil lain. Harus berusaha keras, bekerja mati-matian, dan belum tentu juga hasilnya seperti yang diharapkan. Tapi juga ada jejak moral yang tertinggal. Semua itu tidak bisa dihapus lagi. Ya, lebih mudah bekerja di suatu tempat. Ini berlaku untuk semua bisnis, bukan hanya bisnis dewasa. Lebih mudah bekerja di mana semua keputusan sudah diambil untukmu. Setelah 5 tahun di bidang ini, kami sudah tidak peduli lagi dengan apa yang orang katakan atau komentar mereka. Sudah tidak ada lagi yang bisa membuat kami terkejut. Kadang ada saja yang bilang, "Ih, telurmu itu jelek banget loh, tapi punyamu bagus." Ya sudah, bersyukurlah kalau punyamu bagus. Suatu kali di usia 29 tahun, aku mengalami krisis eksistensial. Aku tidak sanggup, mungkin menangis 3 bulan. Aku tidak pernah keluar apartemen. Kami tidak membuat video, tidak melakukan apa-apa. Semuanya berakhir, belum mencapai apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana. Lalu di suatu saat Vova berkata, "Go, kalau begitu ayo coba lakukan sesuatu yang lain." Begitulah. Aku teringat dulu dalam hidupku aku pernah pergi ke Moskow untuk mencoba masuk sebagai fotografer. Aku berpikir mungkin memang itu jalanku, mungkin aku harus menjadi fotografer. Selain itu, aku juga berprofesi sebagai desainer. Aku lulus pendidikan tinggi dan aku berpikir mungkin aku harus beralih ke dunia desain. Lalu aku sadar, aku dulu justru meninggalkan semua itu dan rasanya aku belum siap untuk meninggalkan apa yang sedang kami jalani sekarang. Kami mencoba membuat channel YouTube, mencari niche tertentu dan mungkin saja kami juga akan menjadi rekan kerjamu. Pesaing, jangan begitu. Bukan rekan kerja. Kami akan memikirkan jenis konten lain yang menarik, yang juga sangat menghibur untuk pria. Waktu terus berjalan. Bagaimana itu memengaruhi karir? Ya, seiring waktu kita justru semakin baik. Sampai sekarang kita masih terus menjadi lebih baik. Itu juga terlihat dari arsip-arsip kita. Dan juga jadi MILF. Di sini juga masih seperti anggur. Sebenarnya makin lama seiring waktu berjalan makin mahal. Lebih kuat? Lebih kuat. Lalu seperti apa pensiun ideal bagi bintang porno? Apakah menjadi produser atau ada hal lain? Atau cukup punya rumah kecil di desa dan melupakan semuanya? Tentu saja, kami punya rencana yang tidak mengharuskan kami tetap tampil di depan kamera sampai tua. Kami juga ingin berada di balik layar, di balik kamera. Di sini. Dan kita lihat nanti bagaimana semuanya. Kami memang punya beberapa impian. Kadang-kadang mungkin lebih sering tubuh yang memberitahu, "Hei, sobat, sepertinya kamu perlu istirahat, perlu duduk atau berbaring sebentar." Tapi tidak, selalu saja ada keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk tetap berkarya. Sudah bertahun-tahun kami di industri ini dan setiap pagi selalu membawa kebahagiaan. Jadi saat bangun tidur rasanya, wah, ayo lanjut lagi. Dulu tentu saja tidak seperti itu. Setiap pagi rasanya seperti akan dihukum, benar-benar berat. Saya pergi ke pekerjaan biasa ya. Saya tidak bisa meninggalkan orang-orang hebat ini yang tangannya bebas. Dan akhirnya mereka menemukan kesibukan seperti ini. Apa ini? Ini hanya hadiah kecil. Pasti ada maksud tersembunyi seperti semua di sini. Tidak. Kehormatan saya tidak akan tercoreng kalau saya membukanya, kan? Tidak. Ini supaya telinga tidak kedinginan. Yes, ini topi Pornhub. Ya. Baiklah. Tunggu saja, saya akan diinisiasi di platform baru. Sekarang akan ada В Телеграме я как и тут. Вова Карманов. Едем дальше. Пока. Снимай трусы, подойди поближе, мотай, тряси, будем на афише. Хватай